Orang seperti Mu'adz bin Jabal, Ubaidah bin Al-Jarrah adalah orang-orang yang berjuang sekarang seperti dokter-dokter kita ini. Orang-orang hebat, para perawat, medis, tenaga medis. Ini orang-orang hebat di garis terdepan. Maka saya berikan berita gembira kepada Anda semuanya. Anda orang-orang terpilih dan Anda yang dipilih oleh Allah, bukan seperti Adi Hidayat, bukan seperti yang lain. Itu pertanda ada kemuliaan terbesar di tangan Anda yang pahalanya begitu. Sebagai bagian dari warga negara, dan saya berusaha menjadi warga negara yang baik, saya mencintai negara saya, bangsa saya, dan kami berkontribusi. Salah satunya ketika ini mulai merebak banyak, saya bahkan ke belakang itu lama berkonsentrasi untuk meriset ayat-ayat Al-Quran, hadis terkait dengan penanganan wabah. Sampai saya buat diagram juga, saya kontak beberapa ilmuwan juga, teman-teman dari dokter, dari macam-macam, bahkan nah ini seperti diagram ini ya, tapi saya belum bisa publish ya, tapi sebagian sudah saya sampaikan ke beberapa perwakilan pemerintahan juga untuk kita share, mungkin bisa kita tangani dengan baik. Ini lengkap sekali dari Al-Quran, dari hadis itu, dari mulai infonya tuh. Ya, kalau saya baca di media, Bill Gates sudah bahasa media itu meramalkan ya dari sejak 2018, 2017 akan terjadi virus begini. Nabi itu sudah menyampaikan, bukan ramalan lagi, wahyu sifatnya. Ya, menyampaikan dari sejak zaman kehidupannya 15 abad yang lalu, Anda bayangkan 15 abad. Ya, ini keterangan ini nanti Anda temukan di beberapa kitab, di antaranya ini saya kopikan nih. Ada kitab bagus namanya Al-Fathur Rabbani fi Tartibi Musnad Ahmad ibn Hanbal Asy-Syaibani. Ya, Al-Fathur Rabbani fi Tartibi Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal Asy-Syaibani, halaman 202 sampai 206. Ya, saya hafal karena saya kaji terus gitu ya. Itu langsung babnya, bab tentang wabah, abwabut ta'un, wal wabah. Bab tentang penanganan wabah. Nah, itu disebutkan dalam riwayat hadis ini komplit sekali beberapa riwayatnya, bahwa Nabi pernah menyampaikan pada para sahabat, bahkan diinfokan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ini saya bacakan salah satunya di halaman 204. Ya, hadisnya dari Abi Usaib ya radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril alaihissalam bil humma wat ta'un. Ya, fa amsakatil humma bil Madinah wa arsalatit ta'un ila Syam. Ya. Fat ta'unu syahadatun li ummati wa rahmatun lahum wa rijsun. Ya, rijsun 'alal kafirin. Baik, ini paling menarik sekali. Jadi kata Nabi, Jibril itu memberikan info. Akan nanti satu masa akan tiba demam. Ya, yang melanda satu kawasan. Kemudian wabah yang melanda juga kawasan yang lain. Yang paling menarik akan memakan banyak korban dari kalangan umatmu ya Muhammad SAW. Maka yang ini diinfokan, nanti demam itu akan terjadi di Madinah, kemudian wabahnya terjadi di Syam. Ya, sepeninggal Nabi itu. Syam itu sekarang 4 negara. Jadi ada Jordania, ada Lebanon, ada Palestina, ada Syria. 4 negara ini. Persis 8 tahun setelah Nabi wafat, di Nabi kan 10 tahun di Madinah ya. Di tahun 10 Hijrah, beliau kemudian meninggal dunia. Dalam 18 Hijrah, itu terjadi betul. Wabahnya di Syam, di Awamis namanya. Jadi kalau Anda googling, ya Anda cari misalnya googling, ya, tulis pakai bahasa Arab, Awamis begini. Awamis. Ini satu distrik di Palestina yang dikooptasi Zionis sekarang. Nih, Awamis. Kisahnya viral. Viral sekali. Di kitab hadis, kitab sejarah ada semuanya. Jadi, kejadian. Wabah menyebar pada saat itu. Nah, saat menyebar ini, maka para sahabat berkoordinasi semua. Ini zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini zamannya Umar bin Khattab. Jadi Umar itu rapat dengan sahabat Abdurrahman bin Auf, ya, Ubaidah Al-Jarrah, ada Mu'adz bin Jabal, minta pendapat semuanya. Ya. Apa yang paling menarik? Semua hadis Nabi itu disampaikan lagi. Yang punya hadis Abdurrahman bin Auf apa ini? Ini apa? Ini apa? Ini ada semua. Dan yang paling dahsyat, teman-teman sekalian, itu saya analisis, itu ditemukan sebab wabahnya apa? Di Al-Quran ada, hadisnya ada. Dari mulai masalah salah pergaulan, ya, fahisyah. Jadi kalau banyak zina, banyak ini, banyak homoseksual, banyak macam-macam, itu akan ada wabah. Walaupun mungkin bukan berarti corona. Ya, tapi banyak yang lainnya. Nanti salah makan, salah konsumsi ada. Ya, makanan yang harusnya nggak dimakan, dimakan. Tempat-tempat yang kotor. Bahkan di Abu Daud, di Muslim itu jelas disebutkan.
ada kelelawar misalnya, kemudian ada lagi makanan daging-daging yang diharamkan, yang bertaring, ya, binatang buas, yang macam-macam ya jenisnya. Ada disebutkan, ini saya turunkan bahkan ke ayatnya, ke hadisnya, ke macam-macam. Ada yang persoalan politis, sampai ke persoalan politis ada. Ya, tapi itu hal skala besar lah, yang mungkin tidak juga tuntas kita bahas. Yang paling menarik penanganan. Jadi penanganan itu ada aspek teknis, ya. Saya lihat nih ada keterbukaan informasi, kejelasan instruksi, sampai ke medis. Ya, ke teknisnya itu hadis yang sering banyak dikutip sekarang ini. Idza waqa'a bi ardin, kalau nanti terjadi wabahnya di satu tempat, kata Nabi, fala tadkhulu ilaiha wa la takhruju minha. Orang luar jangan masuk ke situ, yang di situ jangan keluar dari situ. Udah. Sekarang kan kita ketahui. Ya. Ya, apa yang disebut karantina wilayah itu? Bahasa kerennya sekarang lockdown, ya. Tapi kan lockdown yang dimaksudkan tuh ada parsial sebagian wilayahnya, karena Syam itu kan provinsi. Ingat. Sekarang jadi negara, 4 itu dulu provinsi. Ibu kotanya di Madinah. Jadi yang ditutup itu ya itunya saja, Syamnya saja, Madinah jalan, yang lain jalan bebas gitu. Kalau kasus Cina sekarang Wuhannya ditutup, di lockdown, yang lainnya bebas sepanjang belum menyebar ke tempat yang lain. Tapi yang paling dahsyat tuh begini. Yang paling dahsyat ini saya buatkan bagan juga di sini, teman-teman sekalian. Jadi ada kalimat-kalimat Nabi yang sangat luar biasa, yang memberikan imun, daya kekuatan, daya tahan yang sangat hebat. Khususnya kalau kita ingin mengamalkan itu semua. Jadi saat Nabi mengucapkan itu rapat di beberapa kalangan. Ada terjadi perbedaan pendapat. Ya seperti kita sekarang lah. Ada yang pengen tetap di masjid, ada yang pengen tetap beraktivitas, ya. Nah, ada dari sahabat Amr bin As radhiyallahu taala anhu, ini di halaman 205-nya. Ya, saya temukan. Ya ketika terjadi dialog ini, nah, qala Amr bin As, ketika terjadi wabah ini, Amr bin As gubernur pada saat itu ingat beliau sabda Nabi tadi disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf, itu terjadi diskusi sampai Amr bin As itu berpendapat begini, ya. Qala Amr bin As radhiyallahu taala anhu annahu rijsun fatafarraqu anhu, ya, fatafarraqu anhu. Bahkan di riwayat lain disebutkan fatafarraqu anhu fi hadhihi syu'ab wa fi hadhihi al-awdiyah. Nah, kata Amr bin As, ini virus ini, ya, ini wabah ini, kata beliau, wabah ini nyerangnya ini cepat sekali. Bahkan di riwayat yang lain seperti api yang menyambar-nyambar. Bagaimana cara mengatasi itu? Kata beliau, terapkan apa yang sekarang disebut social distancing. Jaga jarak. Ayo menyebar, kata beliau, menyebar. Ya, tasya'abu. Jadi kelompok ini tinggal di sini saja. Kalau sekarang bahasanya di rumah-rumah lah. Diam di rumah. Nih, ya, izinkan kami yang live, Anda tetap di rumah. Anda di rumah saja, tinggal Anda di situ. Kata Amr bin As, Anda pisahkan. Bahkan ada yang dipisah oleh beliau, kamu ke lembah ini, sehingga virusnya bisa ketahuan. Ya, yang terjangkiti tahu, bisa diidentifikasi, yang tidak sehat dan sebagainya. Nah, hanya kan pada waktu itu vaksin belum ditemukan, sehingga yang terjadi herd immunity. Jadi kekebalan tubuh yang muncul dengan sendirinya akibat virus itu dilawan oleh antibodi kita. Tapi itu butuh waktu. Ya, kalau pendekatan corona sekarang, ya 14 hari itu. Ya, selama belum ditemukan vaksin, maka diserahkan kepada tubuh kita masing-masing untuk melawan. Bagaimana bisa melawan itu? Kalau kita sanggup mengatasinya, 14 hari hilang, bahkan imun bertambah, jadi lebih kuat ya, setelah itu. Nah, korbannya banyak pada masa itu. Ya, ada sekitar ada yang menyebut 20.000, ada 25.000, tapi karena social distancing diterapkan ketat sekali. Ya, tapi supply diberikan, makanan dikasih, terus dikasih info, penyebarannya akhirnya apa? Terhenti wabah itu. Tapi disiplin, jangan keluar. Di tempat yang aman silahkan ibadah, tapi jangan keluar. Diam di sini, menyebar semuanya. Semua disiplin sekali. Nah, tapi ada hal yang belum selesai. Bagi Anda yang tidak kena atau belum terjangkiti atau alhamdulillah sampai saat ini kita merasa sehat dan baik, kita waspada. Ya, dengan baik, jaga kesehatan. Tapi kan ada di antara dua golongan yang mereka sedang berjuang. Satu, yang terkena virusnya bahkan positif. Dan kita berusaha hadir bersama mereka, minimal kita doakan. Allah sehatkan, Allah angkat penyakitnya, kemudian juga yang paling kita bisa lakukan, kita bersinergi. Ya, kita bersinergi, berikan mereka kekuatan. Saya bahkan mengusulkan ke beberapa pemerintah di daerah, ayo kami dilibatkan, para ustadz ini. Kalau perlu rekam video kami.
kami kirimkan kepada teman-teman yang di rumah sakit, ya, yang terinfeksi dan sebagainya. Kita berikan semangat supaya kita hadir bersama mereka. Ini saatnya kita bersatu. Bukan saling nyalahkan, saling ini. Apa yang Anda kerjakan? Anda ini negarawan sejati atau ingin bikin ulah di negeri sendiri? Jangan-jangan Anda cuma numpang hidup di Indonesia untuk mengakibatkan kekacauan. Kita cintai bangsa kita, cintai saudara kita. Saat ini kita sedang melampaui batas-batas sekat, semua sekat. Kita sekarang hadir untuk bersatu mengatasi semua hal yang sedang kita hadapi saat ini. Maka apa motivasi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini hadisnya ada juga di sini dan saya sertakan juga. Ini lengkap ini. Ini saya tidak main-main. Apa yang saya tuliskan di sini, kemudian yang saya buat diagram ini sudah dipraktekkan di hampir semua negara yang terjangkiti. Saya terima dokumen juga 20 halaman, 20 lembar tentang bagaimana di Italia, bagaimana di Inggris, bagaimana Korea bisa menekan sampai sekarang, bagaimana Vietnam yang zero tingkat kematiannya, bagaimana Singapura juga dan sebagainya. Ya, bahkan saya terima juga panduan dari Cina sepertinya. Saya pelajari, saya amati dan semua tidak keluar dari petunjuk Nabi SAW. Nah, pada dua golongan tadi yang sekarang tengah diuji, baik yang positif, ODP atau PDP yang sungguhnya belum tentu terkena itu, perhatikan hadis Nabi SAW berikut ini dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anhu. Nah, saya bacakan hadisnya teman-teman sekalian. Di sini ada di halaman 204. Ya, saya sudah menghafal hadisnya riwayat Al-Bukhari, cuma kadang-kadang kan ada yang bertanya itu referensinya mana, maka saya bawakan. Ini bisa kita bacakan. An Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah, semoga Allah menyayangi beliau dan kita mencintai sebagai ibunda kita orang beriman. Annaha akhbarathu annaha sa'alat Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa mengabari Sayyidah Aisyah itu kepada Yahya bin Ya'mur bahwa beliau pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anit ta'un, tentang wabah. Bagaimana kalau terjadi situasi wabah? Fa akhbaraha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menyampaikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana 'adzaban yab'athuhu Allah 'ala man yasha', bahwa ini pernah diturunkan oleh Allah pada umat sebelum Nabi Muhammad sebagai hukuman karena menantang wabah. Jadi dulu pernah ada umat yang menantang kepada Allah, turunkan wabah. Maka Allah turunkan di zaman dulu, ya, sebelum zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada juga redaksi untuk wabah itu ada 3, ya. Ada wabah, ada ta'un, ada rijsun. Ya, itu kita temukan misal di Al-Baqarah ayat ke 58, 59. Ya, 58, 59. Ya, paling kanan sebelah atas di pojok itu. Ya, wa idz qulna dkhulu hadhil qaryata ya faqulu minha haythu syi'tum raghadan wa dkhulul baba sujada. Ya waqulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Fabaddala alladhina ghayra alladhi qila lahum, ya, fa anzalna minas sama'i rijsa. Ya, maka kata Allah, kami perintahkan pada golongan orang Bani Israel dulu yang selalu ngeyel, dibebaskan dari Fir'aun, malah cari sembahan yang lain, terus minta ini, minta itu, kirim nabi, ada yang dibunuh dan sebagainya. Ada yang disuruh oleh Allah, nih kerjakan, masuk ke sini, kami berikan rasa aman. Malah ngeyel, dicari kalimat-kalimat untuk mengolok-olok, bahkan menantang siksaan. Maka kata Allah, kami turunkan wabah dari langit. Nah, itu pernah terjadi. Nah, itu konteks hukuman. Tapi, nah ini motivasinya. Faja'alahu Allahu azza wa jalla rahmatan lil mu'minin. Falaysa min 'abdin yaqa'u ta'unu fihi fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu lam yusibhu illa ma kataballahu azza wa jalla lahu illa kana lahu mithla ajri syahid. Paham? Tidak. Baik, sekarang kita lihat. Tapi ada peluang, kata Nabi. Wabah itu di sisi lain bisa menjadi rahmat bagi orang beriman. Bagaimana itu menjadi rahmat? Ya, kemuliaan yang lahir dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falaysa min 'abdin yaqa'u ta'unu fihi. Maka rahmat itu akan datang, diberikan oleh Allah pada seorang hamba yang ketika wabah itu menimpanya. Fayamkuthu fi baladihi sabira. Ketika wabah itu menimpanya, dia bersabar dan tetap tinggal di tempatnya. Dia nggak keluar. Jadi bagi teman-teman yang dihukumi positif misalnya, jangan putus asa dulu. Dan saya katakan jangan kaitkan dengan kematian. Ingat, jangan pernah mengaitkan sebuah penyakit dengan kematian. Karena yang sehat pun bisa wafat. Karena kematian itu nggak ada korelasinya dengan penyakit. Ingat, ya, penyakit itu
belum tentu menjadi penyebab kematian. Karena kematian itu sifatnya ajal. Quran surah 7 ayat 34. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika tiba ajal nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Jadi kematian itu ajal, selesai. Bisa karena penyakit, bisa karena kecelakaan, bisa karena sehat waktunya tiba, selesai, sudah. Di bagi Anda yang terkena pun, kuatkan mental. Jangan hukumi, aduh saya nanti meninggal nih, saya rentan. Tidak. Anda merasa di atas 50 tahun yang terserang kemudian Anda mengatakan saya mungkin akan wafat. Tidak. Toh di bawah Anda pun yang kecil-kecil banyak yang wafat tanpa terkena harus corona. Kata Allah lewat lisan Nabi-Nya, Anda bersabar. Kemudian isi kegiatan itu dengan muhtasiban, merenungi diri, berbuat lebih baik lagi. Apa yang saya kerjakan selama ini yang kurang baik, ya isi dengan kebaikan. Ini manfaatnya besar ini sekarang ini. Anda yang di rumah-rumah bisa menghatamkan Quran, bisa menghafal Quran. Nanti saya umumkan di akhir nih. Ya, bagaimana bisa mengisi dengan menghatamkan Quran, menghafal Quran, berbuat yang baik-baik, berkontribusi, jangan bikin hoax. Ini kita sedang sulit bikin hoax, akan disemprot dari udara, jangan racun, jangan keluar. Ya, Anda ini siapa sih sebetulnya? Ya, jangan berkontribusi pada yang negatif. Kita sekarang sedang bersatu dalam kebaikan. Ini pemerintah daerah sedang nangani, Anda tembak lagi, digoreng lagi isunya. Ini Anda kalau tak bisa berkontribusi datang, setidaknya doakan atau minimal diam. Itu lebih bagus. Nah, maka kata Nabi, sabar, isi dengan baik, dan yakini. Ya, ini semua sudah ketetapan. Artinya apa? Yang sudah terjadi. Kalau sudah terjadi, dikeluhkan pun tidak akan menghilangkan wabah. Jadi daripada Anda mengeluh tidak menjadi solusi, lebih baik kita sabar, hadapi pola makan yang sehat, yang kuat, olahraga, optimis, isi dengan banyak membuat hal-hal yang baik dalam kehidupan. Maka apa yang terjadi? Kata Nabi, kataballahu azza wa jalla lahu illa kana lahu mithla ajri syahid. Kalau Anda kerjakan seperti ini, kalaupun wafat, maka Anda mendapatkan pahala syahid. Tapi kalaupun Anda hidup, senilai dengan pahala mujahid fi sabilillah. Peluang. Itu yang menyebabkan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, Ubaidah bin Jarrah berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan saya bagian dari orang yang disebutkan oleh Nabi ini. Sampai memohon, jadikan saya bagian dari yang disebutkan, karena ingin mendapatkan rahmat Allah. Bukankah masuk surga karena rahmat Allah? Bukankah kita di rumah tangga mengharap rahmat Allah, sakinah, mawaddah, rahmat? Bukankah pendosa yang banyak diampuni karena rahmat Allah? Quran surah 39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Rahmat itu tinggi, saudara. Dan sekarang Allah turunkan rahmat. Maka seperti sahabat dulu mempraktekannya, kita semangat. Ya. Dan orang-orang seperti Mu'adz bin Jabal, Ubaidah bin Al-Jarrah adalah orang-orang yang berjuang sekarang, seperti dokter-dokter kita ini. Orang-orang hebat. Para perawat, medis, tenaga medis. Ini orang-orang hebat di garis terdepan. Maka saya berikan berita gembira kepada Anda semuanya. Anda orang-orang terpilih, dan Anda yang dipilih oleh Allah, bukan seperti Adi Hidayat, bukan seperti yang lain. Itu pertanda ada kemuliaan terbesar di tangan Anda yang pahalanya begitu besar. Maka niatkanlah sebagai ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Anda mengerjakan sesuatu yang besar yang tidak semua orang bisa dipilih oleh Allah untuk mengerjakan tugas besar kecuali orang-orang hebat dan besar. Maka kita turut juga berdoa, bersinergi, dan kami juga sama-sama bekerja dengan baik dengan izin Allah untuk kita saling berbagi. Ayo, yang punya kelebihan harta, saatnya sekarang berbagi. Anda numpang hidup di Indonesia, bekerja di sini, cari uang di sini, saat negara membutuhkan, Anda hanya bersembunyi di rumah dan tidak memberikan apapun. Ayo keluar. Anda punya harta, beli. Kita juga siap-siap. Ini kami sedang meminta teman-teman semua bersinergi, cari masker, kita keluarkan, buka tabungan, kita sebarkan. Jadi teman-teman yang di masjid, di luar masjid, di mana, kita sama-sama nanti kita kumpulkan, kita sebarkan. Ya, ada anjuran untuk sejadah, kita beli sejadah. Apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan bersama-sama. Bersama Allah kita bisa mengatasi semua hal-hal yang sedang kita hadapi.